Pria itu menyumpal mulutnya dengan tisu. Lalu ia menekan pedal gas sekuat tenaga. Mobilnya melaju langsung dan menabrak mobil polisi yang terparkir di depan. Dua polisi di dalam mobil itu marah besar, tapi pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia berjalan mendekat, mengeluarkan lencana polisinya, dan membentak dua polisi itu dengan keras. Dia melakukan ini karena malam sebelumnya ia telah menabrak dan membunuh seseorang saat sedang mengemudi. Ia ingin menutupi retakan di kaca depannya dengan cara ini. Meskipun kedua polisi itu marah, ternyata pria itu adalah atasan mereka, kepala kepolisian. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf. Pada akhirnya, kepala polisi itu mendapatkan apa yang dia mau, sebuah kaca depan baru untuk mobilnya. Setelah kembali ke kantor polisi, kepala polisi mengadakan rapat darurat. Interpol meminta bantuan mereka untuk menangkap seorang pengedar narkoba. Namun ketika kepala polisi melihat foto buronan itu, ia langsung terpaku. Orang di dalam foto itu adalah orang yang ia tabrak dan bunuh malam sebelumnya. Saat itu juga ia diliputi rasa penyesalan mendalam. Jika saja waktu itu ia langsung melapor ke polisi, mungkin sekarang ia sudah mendapatkan promosi. Tapi kini ia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tak lama kemudian, operasi penangkapan dimulai. Saat semua petugas siap bergerak, kepala polisi tiba-tiba berkata, "Orang itu pasti tidak ada di sini." Ucapannya langsung menimbulkan kecurigaan di antara rekan-rekannya. Ia pun cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Atas perintahnya, para polisi menyerbu masuk ke tempat itu. Dan benar saja, tempat itu kosong. Saat kepala polisi berjalan-jalan di halaman, ia tiba-tiba melihat seekor anjing. Anjing yang sama yang muncul malam sebelumnya. Ia terkejut dan segera mengejarnya. Begitu melewati gerbang besi, ia terkejut bukan main. Tempat itu adalah lokasi kecelakaan mobil semalam. Jejak ban di tanah masih jelas terlihat. Tiba-tiba sebuah mobil polisi datang dan berhenti di depannya. Seorang polisi keluar dan berkata bahwa mereka menerima laporan tentang kecelakaan di tempat itu. Seseorang melihat pelaku memasukkan mayat ke bagasi mobil dan melarikan diri setelah menabrak korban. Kepala polisi buru-buru bertanya siapa pelapornya, tetapi polisi itu menjawab bahwa pelapor menggunakan telepon umum. Saat itu juga rekan-rekannya yang lain tiba. Ketika semua orang sedang berdiskusi, salah satu dari mereka tiba-tiba memperhatikan sebuah kamera di atas. Kepala polisi langsung panik. Kantor polisi segera mengirim seseorang untuk mengambil rekaman pengawasan itu. Malamnya, kepala polisi pergi ke kantor polisi dengan alasan mengantarkan makanan malam. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan hasilnya. Ia mengetahui bahwa kamera pengawas itu hanya merekam area yang merupakan titik buta. Untuk sementara, satu-satunya informasi yang mereka dapat adalah mobilnya berwarna hitam dan plat nomornya tidak jelas. Keesokan harinya, ia kembali ke kantor polisi berencana menghancurkan plat nomornya sendiri. Namun tiba-tiba sebuah panggilan telepon aneh masuk. Orang di seberang mengatakan bahwa dia tahu kepala polisi itu telah menabrak dan membunuh seseorang. Seketika, kepala polisi itu menjadi sangat gelisah dan ketakutan.